karena dia mendalami memang aliran-aliran Islam. Tapi tadi itu ada bisa minta ke Gus Indra itu tadi apa, buku saku Aswaja itu tadi, kecil bukunya tapi lengkap sekali. Terus memang kita sama tantangannya sekarang kan di pondok masih ada yang bisa ditanya ya. Kalau sudah di luar gimana? Kuncinya kalau sampai nggak siap debat, diem aja, nggak usah ikutan. Memang orang-orang ini modelnya itu sampai dibuat merasa nggak enak. Kita ini kan nggak enakan ya. Kalau di WA terus, ya wes, mbak ayo datang. Di kos-kosan mereka ini bergeraknya di kos-kosan. Diajak pengajian apa pertamanya kan cariin pacar, ditraktir. Tapi itu dibuat karena biasanya anak kos baru itu kan masih nangis-nangisan ya. Kayak sama dulu baru mondok itu. Masih butuh teman, akhirnya kalau mereka menarik terus akhirnya ditarik gitu. Jangannya kalau nggak siap akhirnya ya mungkin kesannya sempit, tapi untuk awal-awal sebelum sampai yang merasa siap ya bergaul dengan kayak teman-teman alumni. Nggak apa-apa bergaul dengan yang lain-lain, nggak apa-apa asal sampai tahu sampai prinsipnya apa, orang lain apa, jangan mudah digoyahkan. Kalau saya sama nggak tahu, cari tahu. Sekarang itu udah pegang HP, jangan buat apa insta story sosialita. Sampai hati-hati juga follow itu orang. Saya ketemu TKW yang direkrut ISIS itu awalnya apa? Facebook, follow ini kok kayaknya orangnya Islami banget mas-masnya. Saya pengen punya suami yang Islami. ISIS ternyata. Foto profil. Terus apa lagi yang praktis? Sebenarnya, nah sampai kalau buka Google itu juga disaring ya. Banyak website Islam yang paling terpopuler itu kebanyakan kalau nggak Salafi Wahabi, Jihadi, POA Islam. Kalau POA Islam itu jelas seperti orang JAD, jangan tauhid, namanya tauhid. Islam era Muslim itu dulu punya PKS, Dakwah Tuna juga PKS. Nah, website yang di ini teman-teman dikembangkan. Memang kita agak ketinggalan dalam internet. Karena apa? Dulu kita merasa besar di offline, akhirnya nggak terlalu menggarap online. Sekarang buku kan. Tapi sudah ada teman-teman misalnya online, Muslim moderat, terus ada Ar-Rahman itu tapi di resetting dari arrahman.com, dari arrahman.co.net, terus muslim.co. Jadi ini adalah website yang direkomendasikan oleh MU Online misalnya, atau Aswaja Centernya itu strongly itu ada. Ya meskipun dalam itu juga ada garis lurus, garis tapi itulah. Tapi yang paling aman baca ini dulu. Kalau saya cuma dalil-dalil itu yasinan itu ada, dan nanti tanya tadi buku saku ada buku saku baru iya, semuanya punya ya sekolah aliyah itu ya baca dikasih. Kalau enggak itu di website ya, itu biasanya lengkap kok. Ada kayak tata cara sholat jenazah gitu aja semuanya udah ada. Hal-hal yang sederhana yang sehari-hari. Kalau pengen yang sejarah apa yang kayak gini, yang sampai kalau baca buku juga yang direkomendasikan oleh orang yang kenal. Nanti kan pernah saja mau buat perpustakaan. Hati-hati kalau sebelum beli buku, sampai Google dulu nama penulis dan penerbit. Al-Kautsar itu punya orang Salafi. Kalau sudah tahu penerbit sama penulisnya, pokoknya apa yang namanya itu sunnah. Jadi kita juga ahli sunnah, cuman mereka itu sunnah tok biasanya namanya itu seringnya orang Salafi. Di tahun-tahun politik gimana? Siapa penggemar YouTube? Kalau kebanyakan nonton ustadz online itu, nah itu biasanya gampang kena. Apa? Lah iya, putusin aja Felicia. Nah itu makanya sampai kalau beli buku juga nggak usah beli buku ale-ale lah. Itu kan bisa
apa sih buku self help itu kan saya nggak tahu sih, saya nggak termasuk orang yang nggak percaya. Apa ya pokoknya sampai wiritan sholat itu sudah self help gitu, nggak perlu buku yuk putusin aja. Kalau apa ya curhat sama temennya, jangan curhat sama online ya. Banyak penipuan itu, diculik. Terus ya jangan pokoknya inilah kita juga kembali ke kebiasaan dari berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan teman-teman, jangan sampai terus ini HP yang terus itu bahkan ada itu ya di Purwokerto itu orang-orang itu tidak mau ikut hall karena kata Mama Dede itu haram. Karena logonya TV kok itu. Terus TV kalau nggak ada itu terus Mama Dede. Nggak dulu ada. Terus yang TV Salafi itu. Iya, TV Salafi, TV Roja, Radio Roja. Itu Yufid itu Salafi. Yufid itu lebih canggih, dia nggak cuma TV tapi bikin Google sendiri, bikin kayak search engine itu dia filter dari Google yang website-websitenya Salafi tok. Jadi jangan pakai ini. Padahal dia aplikasi ini sampai mau ya apa yang pokoknya benar itu yang di TV yang artis-artis ini. Jadi ya yang pasti aja gitu ya. Yang buku ya. Sebenarnya Ustadz Somad itu backgroundnya NU, cuma dia secara politik aja, kan ini lagi musim politik. Ilmunya secara keilmuan sih lebih penting ya daripada Somad. Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad UAS itu secara keilmuan sebenarnya lebih mumpuni daripada urusan artis apa dulu Uji namanya. Sekarang itu siapa namanya? Oki itu orang itu kapan juga jadi ustazah. Jadi lihat orang-orang yang instan kayak itu Hati-hati. biasanya tertarik sama apa selain masalah cita-citaan, apalagi penyampaiannya ya lebih. Kalau Adi Hidayat itu Muhammadiyah sebenarnya, dia alumni Darul Arqam, pondok Muhammadiyah. Menurut saya masih mending. Ya karena aku juga kuliah di Muhammadiyah, nggak ada salahnya sebetulnya. Cuma dia bukan Wahabi, bukan salah Wahabi. Kalau saya nggak apa-apa diambil yang banyak. Tapi karena sama umurnya masih segini ya, dikuatkan dulu basicnya. Jangan ini yang lain-lain dulu dikuatkan dulu. Kalau sudah ini kuat, nggak apa-apa sih baca yang lain juga nggak apa-apa, asal jangan gampang terpesona. Saya dulu punya teman baca bukunya Karl Marx jadi kiri, baca bukunya Syiah jadi Syiah. Jadi bulan ini komunis, bulan berikutnya Syiah. Tergantung buku apa yang dibaca. Baca itu nggak apa-apa buat apa namanya ya buat pengetahuan, bulan asal kalian tahu, bukan dengan buta, nggak buta bacanya ya, tahu melek. Berjalanlah dengan mata terbuka. Hanan Ataki itu Muhammadiyah juga. Asalnya Aceh. Nah, gerakan pemuda hijrah itu unik lucu sebenarnya. Artis hijrah. Ternyata kan nggak payu sinetron begini. Ya mungkin niatnya itu baik ya. Cuma kan jadi tren-trenan. Kadang itu ikut pemuda hijrah biar dapat pacar. Jadi dia sebenarnya nggak salah juga, cuman akhirnya ya karena sekarang kan semuanya polarisasi politik ya, jadi terkumpul ini misalnya mungkin akan berubah kalau sudah. Makanya saya tuh kesian sama orang yang terlalu fanatik. Ini loh habis April juga udah gitu, itu opo sampai tapi pemuda hijrah ya sebenarnya sih nggak usah terlalu ini ya, karena kan mereka ini sebenarnya orang-orang yang sudah kebanyakan dari perkotaan, jadi nggak banyak kegiatan keagamaan, ngaji-ngaji itu nggak banyak. Ya pokoknya apa yang ada di Masjid Agung itu dia ikut. Makanya sebenarnya radikalisme itu bukan masalah orang anak nakal, tapi masalah anak soleh.
soleh, anak yang baik. Yang Kurang terarah karena dia gampang ini. Kadang itu butuh, misalnya dia nggak punya sosok orang tua atau nggak punya apa, atau bahkan orang tuanya sendiri ya kayak gitu, jadi dia ikut gampang kena lah, jadi nggak punya kepribadian yang kuat. biasanya dikenakan itu apa sih, polos-polos gitu. Tapi kadang pintar-pintar juga. Jurus PKS itu Saya saya mengajarkan salis itu yang polos. kalau saya di kampus itu yang paling banyak kena itu fakultas kedokteran sama MIPA. Karena mereka eksak, sukanya hitam putih, A B C A A nggak ada, A kok bengkok, A agak ke kiri ke kanan. Kalau anak sosial kan, oh ya relatif lah, ini bisa benar bisa salah, ini bisa ini. Kalau anak kedokteran itu sukanya pokoknya eksak gitu ya, pasti. Kalau orang salah sih kan haram halal, pokoknya haram halal. Semua gitu. Jadi suka yang udah kayak gitu, nggak suka yang kritis. Masalahnya sekarang ini kritisnya terlalu jauh, kritisnya sampai percaya teori konspirasi. Itu juga nggak kritis, itu namanya imajinatif. Gampang percaya hoax gitu. Ya biasanya yang paling banyak didekati itu sih. Makanya terus kalau ada masalah kembalilah ke keluarga, kembalilah ke guru asli ya, bukan guru online. Karena kalau online itu namanya dunia maya, kita nggak tahu semua di mana barangnya. Intinya itu diperkuat kekeluargaan, persahabatan, pertemanan itu yang diperkuat dia nggak gampang nggak krisis identitas. Oke, terima kasih pertama kepada Bu Nyai yang sudah menyiapkan semuanya dan tepat. Yang kedua, terima kasih pada Ketua Permasada sebagai partner. Yang selanjutnya terima kasih kepada sahabat-sahabati PMII yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Selanjutnya terima kasih kepada Nenova yang sudah nanti insya Allah bacaan makan bareng di sini. Dasar goreng. Oh ya, itu sahabat saya. Oke, langsung pertanyaan. Jadi gini nih, kita di UNWH sendiri kan background NU pasti. Ketika ospek ya sebelum ospek ini sudah tahu. Jadi orang-orang ormek yang aliansinya apa, partner dari HTI mungkin nggak usah saya sebut, mungkin sudah tahu itu masuk di kampus. Apa salah kita dari mahasiswa atau dosen-dosen gitu? Terus bagaimana cara kita, wong dosen saja membiarkan, mosok kita itu, nah bagaimana caranya gak musik, maksudnya solusinya bagi kita gitu loh, untuk menangkap seperti itu, menangkap permasalahan seperti itu gitu, menghadapi virus gitu lah. Terus real nih ketika kan ospek sholawatan itu ada bendera la ilaha illallah di sini, ya saya tangkap nih, saya simpen itu. Saya sendiri yang real tahu, maka diindikasikan 10 mahasiswa dari situ, dari sebelah itu, mungkin bisa terima kasih. Ya ini memang di mana-mana sekarang mereka itu
sukanya gitu di Jakarta juga ada pondok Asidikia, pondok itu yang sangat besar ya. Setiap ada acara akhir sana atau acara apa sholawatan, tiba-tiba ada orang datang bawa bendera terus selfie. Itu memang makanya kayak yang dari santri itu oknum itu sudah dilarang. Tujuannya itu memancing emosi orang NU. Acaranya gimana di kampus itu ada bagian kemahasiswaan misalnya nggak harus bagian kemahasiswaan, siapa kira-kira dosen yang peduli yang kayak yang bisa merangkul. Jadi sebenarnya orang-orang kayak gitu kalau digenjot itu akan semakin merasa kuat imannya. Semakin dia merasa dia menjadi korban itu semakin yakin dia adalah orang yang benar. Sebenarnya kalau mereka diajak ketemu diskusi itu nggak apa-apa. Kuat-kuatan. Akhirnya jadi mereka harus mengakui identitasnya. Mereka dituntut untuk mengakui identitasnya. Jangan sampai terus mereka mengklaim mewakili organisasi ini itu ya. Kalau mereka HTI ya memang ini HTI. Jadi siapa kira-kira kalau ada dosen yang care, yang bisa, yang baik bisa merangkul anak-anak muda ya, anak mahasiswa. Kalau saya diajak diskusi, tapi di forum jangan sampai sendiri, harus ada yang lebih senior. Boleh yang modelnya juga tahun aja nggak apa-apa. Dan undangannya nggak usah debat. Undangan ngaji kita aja. Undangan ngaji perang nanti boleh tanya jawab. Jadi dia nggak merasa diserang, tapi dia kayak gitu karena mungkin dia belum tahu apa namanya sumber-sumber kita kayak apa. Karena kalau saya diajak ngaji itu nanti kadang wawasannya jadi terbuka. Oh ternyata dia nggak seperti yang didoktrin ustaznya. Jangan bisa maaf nggak apa-apa. Tapi nanti ada tanya jawab. Biar mereka tahu bahwa kita itu tidak sejelek yang mereka bilang. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan apa ya manusiawi itu nggak apa-apa. Karena sekarang ini kan masalahnya kita sadar udah terlanjur parah ya. Indonesia ini udah terlanjur universitasnya kemana-mana. Jadi ya cara paling cepat ya komunikasi. Kalau yang kenapa pemerintah sampai menghapus itu kan karena sudah parah. Kalau belum parah kayak gini, dua orang yang sebenarnya masih bisa dirangkul. Karena mereka ibu juga kan pernah dulu ada orang ada yang sore datang ke sini, Senin yang berarti. Itu loh, Cina itu loh kan nggak baik. Aku dia wis tahu oleh ngaji Selasa. Akhirnya, gue merasa sudah kita, ya nggak apa-apa, nggak apa kepada saya. Cuma saya sudah muslim. Sama, sehingga yang belum sholat sama aku. Maksudnya karena ngajinya itu belum tentu benar juga. Karena kan kebanyakan ngaji politik ya. Ngaji diajak baca kita pakai yang kalau kita kan ngajinya pakai ya, kalau mereka ngajinya politik terus dalilnya dihafalkan. Kita melakukannya pada tidak menghafal. Tapi udah pernah ngobrol belum di masa itu? Belum. Kapan-kapan bisa ngobrol di sini. Setelah ospek sudah tidak pernah mungkin ketika kuliah mawon bahkan setelah mungkin. Oh, enggak, sekarang itu ya semester 1 kelas B. Kelas B, namanya Popon. Belum tahu. Namanya Popon, aku sudah tahu. Namanya Popon, terus sekarang sudah keluar ya. Boleh gitu. Saya gini, ketika pertama kali ngajar saya bilang, Popon saya absen. Loh, penampilannya ini ya, yang ini ya, HTI ya, ada gini, katanya agak ini. Terus iya, terus dia bilang mujahid. Iya. Terus besoknya lagi setelah bilang gitu, hanya sekali ketemu saya, nggak ketemu lagi. Saya kemana Popon? Mujahid bu pergi. Ya aja nggak ditafsir. Saya ini biasa bicara.
baik, maksudnya terus sampai pasif gitu, jangan gitu. Jadi ya diperlakukan sebagai teman biasa, tapi dia diajak, jangan sampai yang ditarik ke komunitas mereka, tapi mereka yang ditarik ke komunitas kita. Ngaji minimal mereka dulu. Tidak ngaji aja, apa-apa. Tapi ngajinya mungkin mereka perlu tanya jawab ya, cuma. Terus mereka itu kritis ya, kritis sopo lu apa no. Terus kita bisa salah ngomong. Orang HTI itu sudah dilatih tanya jawab. Kalau orang pertanyaannya ini, kamu jawabannya ini. Jadi mereka ini sudah dihafalkan. Kalau nggak jawab jawabannya itu dihafalkan. Nanti perlu sampai nyusun tanya jawab itu argumennya dalam apa? Yang simpel, yang ada jawaban cepat. Orang HTI itu diajari ngomong dari segala topik, ujung-ujungnya khilafah kayak Resosro itu. Apa dia diajari kalau orang ngomong BBM kamu arahin ke sini, kalau orang ngomong apa BPJS kamu arahin, pokoknya akhirnya khilafah BPJS. Jadi udah ada ininya, apa udah ditatar gitu. Tapi ya sebatas itu sebatas yang didatar. Kalau sampai tanyain lebih dalam itu sebenarnya kan. Jadi jangan sampai kita ada dalam posisi defensif. Kalau bisa kita yang kita yang menginisiasi diskusi, dan kita yang defensif. Karena kalau sama korek-korek dia pengetahuannya sebenarnya masih jauh. Berarti kita lanjut buka pertanyaan lagi yang sudah dimiliki. Kalau gitu Sultan saya mau tanya nih. Boleh. Pertanyaannya ini ya, tadi kan sudah dijelaskan itu setiap pergerakan Islam itu kan lahir dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang karena memang zamannya saat itu berperangan, makanya harus ada kemudian mendekat. Nah terus sekarang lagi itu kan masih ada yang juga politik kayak gitu. Nah sekarang kan batas-batas negara itu sudah jelas, tapi kok kenapa masih tersebar dan ada tujuan apa dia? Misalnya kayak ini ya, kayak khilafah seperti itu. Karena kan harusnya udah jelas dan ada haknya masing-masing seperti itu. Terus yang kedua, menyikapi syariat Islam yang berlaku di Aceh. Itu kan nyata Indonesia demokratis tapi dan menolak khilafah, tapi ternyata ada bagian dari Indonesia sendiri yang ternyata menerapkan itu dan lancar gitu. Pertama ya, kenapa kok sudah ada batas-batas? Namanya konsep kedaulatan ya. Negara ini kan berdasarkan konsep kedaulatan, ada batas-batasnya. Kamu jangan offset. Kok kenapa masih mengubahnya? Namanya juga usaha, Mbak. Makanya kan nggak laku di negaranya ya. Ekspor ke negara lain yang negara demokratis lagi. Dalam setiap zaman itu pasti selalu ada tantangan-tantangannya ya. Demokrasi juga nggak semua, banyak hal-hal yang masih kurang dalam demokrasi. Misalnya masih ada korupsi, karena pilkada itu kan butuh modal banyak, akhirnya korup itu ya, yang selalu stres, akhirnya jadi korupsi karena untuk bagi modal. Tapi ingat, kita ini demokrasi baru berapa tahun? Kita pemilihan langsung baru tahun berapa? 2005. Kamu lahir tahun berapa? 2000. Dalam hidup sampeyan yang masih muda aja masih menangi zaman sebelum demokrasi kan. Jadi nggak usah kecil hati, karena masih baru ya, kadang stabil, kadang kurang stabil. Jadi pertanyaannya Aceh. Oh ya perda. Nah,
salah satu efek dari reformasi itu adalah kebebasan kan, kebebasan pers, kebebasan mendirikan organisasi. HTI kalau zaman Orba, zaman Barat, tapi sekarang fungsinya sama komisuran. Perda syariah itu sebenarnya ada kayak pisau ya, ada sisi tajam, ada sisi yang tumpul, ada baiknya, ada enggaknya juga. Karena jadi ada sekarang jadi ada kemerdekaan otonomi daerah. Otonomi daerah itu kan berarti anggaran itu nggak harus dari pusat, jadi sumber daya itu juga bisa pemasukannya, income-nya langsung ke pemerintah daerah dan sebagainya. Salah satu efeknya adalah perda Islam. Nggak cuma di Aceh, kalau di Aceh kan karena dulu perjanjiannya ya, oke lah saya mau masuk Indonesia tapi punya otonomi. Tapi sebenarnya perda syariah itu salah baca juga. Maksudnya itu asumsi gini. Waktu itu pemerintah Indonesia asumsinya kita kan kalau dalam tawar menawar kita nggak bisa minta, kita harus juga menawarkan sesuatu. Apa nih yang harus siap kita tawarkan? Itu pemerintah Indonesia mikirin, orang Aceh itu pengen peraturan syariah, padahal belum tentu. Kami itu pendirinya itu sekuler. Kami itu awalnya itu adalah gerakan sekuler. Memang tujuannya melawan ketidakadilan, bukan mendirikan negara Islam. Hanya karena nggak adil, pemasukan aja nggak banyak, semuanya di Jakarta gitu. Jadi waktu itu Pak yang menasihat Pak Habibie, asumsinya itu mereka pengen undang-undang Islam, padahal enggak. Di Aceh itu juga banyak yang mengkritisi di satu sisi demokrasi itu membolehkan ini ya, adanya perda syariah. Tapi di sisi lain perda syariah itu jangan bukanlah mentah-mentah, karena jangan sampai syariah yang sebenarnya baik akhirnya jadi diskriminatif. Misalnya semua harus dibapan lah kalau orangnya Kristen. Terus misalnya, dan kadang di dalam sistem namanya juga manusia ya, mau dasarnya Al-Quran, tapi kalau yang menjalankan manusia itu kan ya mahalul khata' wa nisyan ya. Kadang itu kesalahan. Ada namanya mufti di Malaysia, itu dia menjelaskan bahwa kelemahan perda syariah adalah dia membesar-besarkan dosa-dosa yang sebenarnya kecil, tapi menutup mata terhadap kesalahan yang umum seperti korupsi. Kalau korupsi nggak diapa-apa, tapi kalau nyuri ayamnya tetangga itu dipotong tangan. Kalau khalwat itu seakan-akan langsung diarak, disiram air kecerahan kayak belum tentu. Lah itu siapa? Zina itu, had zina itu persyaratannya adalah dilihat oleh 4 saksi. Video boleh nggak? Hukum khusus itu sebenarnya sangat ketat, tapi kadang itu pelaksanaannya kayak penerapan di Aceh itu hukum cambuk, orang misalnya pegang miras belum tentu minum misalnya atau apalah. Jadi banyak, tapi kok ini yang satu minum miras 1 gelas, yang satu pedagang miras, kok yang pedagang miras nggak ditangkap ya? Jadi itu syariah itu bukannya nggak baik, tapi sebelum diterapkan itu sistem pengadilannya itu harus benar-benar adil, harus benar-benar bersih. Karena kalau enggak percuma, otomatis kalau orang-orangnya masih korupsi, orang-orangnya masih nggak adil. Kalau itu kadang itu ada tetangga yang sirik aja kok, terus tetangganya dijebak, pokoknya dia sebel sama tetangganya, jadi dia ini sama. Terus ada, saya biasanya kalau ke Aceh itu ada Pak mobil rental langganan itu, Pak sopirnya itu anaknya telepon nangis-nangis kenapa anaknya itu dirazia lewat katanya tahun baru. Makanya sampean kalau ada kan malam mingguan makan jagung bakar itu langsung ditangkap, langsung minta tebusan 10 juta. Apa aja di undang-undang itu tebusan 10 juta? Ya di satu sisi ya bapaknya harusnya ngawasin ya, tapi di sisi lain kan apa adil kayak gitu? Belum tentu dia melakukan hal-hal yang kalau misalnya duduk di situ aja kebetulan terus ketangkep dia, atau misalnya dia benar-benar pacaran, apa ya itu hukuman yang pantas gitu, setimpal gitu kan tidak. Nah gimana biar
Kembali tadi persoalan Fariksial, sampai kan beli bukunya Fariksial karena judulnya ini ya sangat menjawab kegalauan remaja gitu ya. Nah sebenarnya masalahnya itu simpel kok. Kalau nggak mau, kalau belum siap kan, ya kalau pacaran ya apa, tapi apa pacaran itu sebenarnya apa? Saya sudah tahu batas-batas syariat. Nggak usah tanya ustaz, sampai udah tahu, sampai cuma pengen mencari pembenaran ya kan. Intinya apa? Bertemanlah seluas mungkin. Jangan langsung, wah ini kata langsung, wah ini hafal Quran 5 juz, nanti ketemu yang 80 juz. Ya kita masih muda, sampai aja kuliah dulu. Jadi berteman memperluas. Karena kalau pacaran sampai rugi. Ya kan masih muda, setelah nggak tunangan karo ini ternyata pas itu coba seperti ini. Jadi ya santai aja. Sebenarnya nggak usah itu lah. Kalau memang putus cinta ya itu ditolak, itu kan bagian dari pengalaman. Nggak usah baca buku. Sampai nggak usah cari kebenaran. Sama nunggu makan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Agung Caksono, biasa dipanggil Doni, dari Pulau. Jadi gini nih, kan tadi banyak disinggung tentang khilafah. Saya sendiri kan juga sudah sering sekali diskusi dengan teman-teman tentang khilafah. Tapi yang masih membuat saya gagal paham itu gini, apakah khilafah itu sebuah model sebuah model pemerintahan ataukah gimana? Soalnya kan Profesor Mahfud sendiri mengatakan bahwasanya khilafah itu bukan salah satu model pemerintahan seperti itu. Itu yang saya masih bingung. Kira-kira menurut Neng yang pengalamannya sangat banyak ini, itu bagaimana? Terus kemudian khilafah itu apa ya? Ya. Khilafah itu lebih apa? Kayak pada orangnya, pemimpinnya. Iya. Terus yang pertanyaan yang kedua ini kan gini, dalam NU sendiri itu ada istilahnya apa? Ada prinsip yang toleransi. Nah, terkadang saya pribadi itu ketika melihat seseorang perempuan yang bercadar itu, kadang saya sendiri jujur mengatakan, wow, ninja, seperti itu. Itu saya. Terus lambat laun saya merasa kayak kok seperti ini ya, nggak asik namanya, nggak toleransi. Padahal NU sendiri kan mengajarkan untuk toleransi. Kira-kira bagaimana caranya menyikapi hal tersebut sebagai orang NU? Terima kasih. Sudah benar, sudah. Jadi khalifah itu sebenarnya adalah pemimpin waktu itu ya. Ada yang bilang sultan, ada yang bilang khalifah, ada yang bilang apa, Amirul Mukminin apalah. Itu hanya gelar. Yang bikin sistem khilafah ya orang, ya mereka sendiri itu yang bikin seakan-akan itu adalah sebuah sistem khilafah. Padahal kalau dipikir, ada nggak sistem khilafah bagus dari sejarah? Dari Nabi ke Sayyidina Abu Bakar, peralihannya gimana sih caranya? Sahabat Umar menominasikan Abu Bakar, lalu dibaiat oleh yang lain. Dari Utsman beda lagi, karena ada seperti syuro ya, memilih. Tidak ada yang baku. Setelah itu
Khalifah Ali itu kan zaman fitnah ya, hanya bertahan 5 tahun, lalu banyak peperangan rebutan antara dinasti Muawiyah waktu itu dengan Ali, akhirnya berdirilah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Ketika ada dinasti Abbasiyah itu dalam waktu yang sama juga ada dinasti Fatimiyah. Enggak ada ya, memang fitrah manusia itu gitu. Selalu dulu nggak ada pilpres juga, adanya apa? Persaingan antara dinasti. Jadi sebenarnya sistem khilafah itu enggak, ya kalau mereka bilang itu sistem kerajaan zaman dulu, itu nggak ada bedanya dengan dinasti, dengan sistem dinasti, karena modelnya apa dari raja kerajaan? Apakah ada pemilihan? Enggak, adanya adalah keturunan. Jadi itu adalah sebenarnya sistem dinasti. Ada yang pakai sistem dinasti, ada yang apa macam-macam. Jadi sebenarnya nggak ada khilafah itu bukan sistem yang baku. Kalau yang menurut mereka baku, ya itu berdasarkan buku yang ditulis Pak siapa tadi? Kembarannya Kusyuni itu Pak itu berarti adalah sistem buatan mereka sendiri. Ya ada nggak cuma HTI, yang ada kelompok-kelompok lain. ISIS juga mengklaim itu khilafah. Itu nggak perlu bodoh khalifah, bukan namanya. Jadi memang itu adalah tandanya bahwa tidak ada, itu bukan sistem pemerintahan yang baku. Demokrasi juga kan nggak ada demokrasi sama, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, parlemen, presiden. Ya kalau kita itu samakan kehidupannya, mungkin sistem khilafah konsepnya belum sematang demokrasi bahkan. Kalau mau kita bandingkan dari segi pemikiran, ya. Cuma kalau kita mau gali sejarah, khilafah itu bukan hal yang, maksudnya dari sejarah khalifah banyak hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari dan diterapkan di zaman sekarang. Terus pertanyaannya, oh tadi itu ya, toleransi itu ya. Nah sama ya, memang jadi manusia itu kan memang berbeda-beda. Yang membuat apa, yang membuat toleran atau enggak itu kan apa? Bagaimana kita menyikapi perbedaan. Memang sekarang ini yang namanya cadar itu jadi tren fashion. Tren fashion. Nggak cuma di sini TKI yang di Hongkong, di Malaysia itu kalau minggu tok, soalnya minggu libur ketemu teman-temannya pakai. Kalau nggak minggu dia ya suami. Itu memang tren. Kita ini kan pakai juga tergantung tren pasar ya. Sebelum Minang itu Minang. Jadi salah satu itu tren pasar. Yang kedua karena banyak usaha-usaha online itu, terus banyak orang yang nggak sabar, apalagi orang di daerah perkotaan, pengennya pokoknya hijrah. Dan sama nih belajar kitab, ya berapa tahun sampai jenggotan, sampai upanan nggak mari-mari. Kalau ini tinggal beli Bukalapak, langsung dapat cadar instan kan? Itu orang yang susu, pokoknya semangat Islamnya sangat tinggi. Nggak berani dengan ilmu ya. Masalahnya ini apa nggak apa-apa, semua mulai jilbab, cadar, itu semua ada dalilnya. Hanya kita jangan merasa yang paling benar. Orang tadi nggak apa-apa asal dia nggak merasa yang dia paling, terus yang lain itu nggak kafah gitu. Nah sama kalau ke masjid Jumatan dapat buletin kafah itu punya hati gitu. Itu yang jadi dimana kita nggak merasa benar sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah kita harus mentoleransi orang yang tidak toleran? Orang yang intoleran kita toleransi apa enggak? Nah itu pada dilemanya di situ. Dilemanya itu kalau memang kita menganut demokrasi liberal tadi semuanya bebas boleh. Kok juga kalau itu nggak boleh. Cuma kalau sekolah mengajarkan ideologi itu boleh. Nah ini yang terjadi perbedaan pendapat. Harusnya kalau gimana kita bisa melindungi perbedaan kalau kita melindungi orang yang menyerang perbedaan. Makanya itu ada batasnya ya. Kalau yang intoleran ya kayak itu kan orang ISIS saja dibelain sama LBH, terus apa lagi? Kayak saya di Inggris, HTI dikasih ruang, dibelain kan, dalam artian dibelain. Nah kalau dia sampai sudah ngerong-ngerong apa demokrasi ya apalagi itu kan nanti akhirnya bisa berujung pada kudeta. Ya sekarang cuma kibar-kibar bendera, selfie aja udah cukup, tapi
ya itu kan baru awal. Nah apa kalau orang yang intoleran ya itu harus kita ini batas-batasnya. Misalnya Ahmadiyah gitu, dulu kan Ahmadiyah dibelain sama NU ya, ya memang kita orang Ahmadiyah itu juga ya mereka merasa mereka orang Islam, jangankan orang Islam, orang Kristen aja nggak boleh kita bunuh gitu. Tapi kadang ada orang Ahmadiyah yang eksklusif juga, nikahnya nggak mau sama orang di luar kelompok mereka lain itu ini. Makanya nggak ada yang hitam putih sebenarnya. Intinya kalau karena negara ini kan tugasnya negara itu adalah menegakkan hukum. Jadi semuanya ya dinilai berdasarkan hukum. Kalau dia melanggar hukum sampai pakai kekerasan menyerang orang, mau yang diserang itu kafir atau enggak masalah. Masalahnya polisi kita itu kadang masih kan kita sukanya jalur kekeluargaan. Nggak jalur hukum, tapi jalur kekeluargaan. Ya kan nggak diselesaikan secara, ya ada baiknya ada enggaknya. Nah kalau KDRT diselesaikan kekeluargaan, itu kan berarti perempuan yang sudah disiksa dikembalikan ke kandang. Kalau kayak misalnya ada konflik kayak yang di Jember itu Sunni kelompok itu sama kelompok Syiah. Akhirnya caranya gimana ya, ditangkap bukan yang bunuh orang pakai celurit, tapi ya udah sopo yang Syiah di penjara kecil, levelnya apa sekretaris, ya udah yang levelnya sekretaris. Jadi kayak kompromi gitu loh. Yang di penjara itu bukan berdasarkan kesalahannya, tapi kesepakatan nego-negoan itu tadi itu nggak boleh. Nah sekarang polisi aja banyak yang udah katut salah sih ada apa ya kita introspeksi loh. Makanya sekarang kayak yang di Magelang kayak dulu ada sekolah, di sana ada sekolah tentara ya, di Semarang ada sekolah akpol, itu sudah mulai jangan sampai kita ini terlalu fokus ke dalam tapi lupa yang di luar. Karena kebanyakan orang-orang perkotaan yang kurang sentuhan, kurang pikir itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta, pengurus forum masyarakat dan para peserta pelaku ini, saya ingin sedikit bercerita. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya itu pernah ikut namanya PNDI, Pengkajian Nilai Dasar Islam. Itu kita ikut itu 2 hari 2 malam nggak tidur, hampir nggak tidur karena jam 7 harus sudah start, kemudian sampai jam 1 malam. Terus besok pagi subuh harus malam harus tahajud, kemudian subuh harus jamaah jam 7 harus. Dan harus senam juga, aku sampai kelar-kelar masih aku karena aku memang badannya nggak terlalu kuat jadi. Nah ternyata dengan capek itu kan dia dirangsang emosinya ya. Nah di antara yang selama itu 1-2 hari kajian ini dasar Islam itu. Ya, teman saya sendiri sebetulnya dia itu ketika teknis mereka untuk membuat kita itu tertarik pada mereka itu pertama itu pengosongan. Jadi Islam itu dijelek-jelek sampai kita itu terangsang emosinya untuk marah. Aku saja sempat jejak kursi kosong ini. Itu kursi berapa tak judul itu ada mobil. Katanya marah, kok gitu. Terus dia bilang, lihat orang Islam itu begitu emosional. Jadi dia memerankan dirinya seakan-akan orang kafir. Sampai ganti Quran balik. Apa ini Quran itu? Oh saya sampai nangis sebelum gitu. Dan gitu. Jadi metodenya memang bagus sekali. Mereka berdakwah untuk mengislamkan kita. Katanya mereka bilang bahwa kita itu belum Islam karena kita Islam karena orang tua kita. Kenapa kalian masuk Islam? Kita ditanya, belum, nggak pernah masuk Islam. Nah, kamu Islam kan
karena orang tuanya Islam kok. Berarti kamu itu taklid gitu. Berarti kamu itu taklid, gak punya dasar. Ya aku didik ada pondokan ya apalah ayat. Cuman aku ketika ditanya surah apa ayat berapa aku gak paham. Spontanitas gak apa. Bahwa kita itu Muslim bukan sejak lahir, tapi sejak 4 bulan yang mau dimasukkan roh di dalam ibu kita itu, roh kita itu dibeak oleh Allah. Misalnya ini roh dipegang Allah ya, mau dimasukkan ke rahimnya ibu kita. Roh ini sudah dibeak sama Allah, saya bilang gitu. Wa idza khadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an ghafilin. Ketika Allah akan memasukkan roh di dalam rahim ibu kita itu dibeak. Roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, iya ya Allah, aku bersaksi engkau adalah Tuhan. Terus diawas-awas oleh Allah. Antakulu yaumul qiyamati inna an ghafilin. Awas kalau kamu nanti lupa besok pada hari kiamat. Di dunia saja sudah banyak yang lupa kok. Apakah kita lupa? Iya, kita lupa untuk diingatkan oleh ayat tadi. Aku bilang ke penjelasannya ini, kita itu dibeat oleh Allah sejak masih di alam roh sebelum masuk rahim ibu. Alas kebirobimu. Ya, kelemahan kita itu sambil marah-marah. Emosional. Jadi menghadapi mereka itu harus ternyata nggak bisa dihadapi dengan karena mereka itu tenang sekali orangnya itu. Ya, gejala dia emosional. Makanya kita menghadapi mereka itu nggak usah emosional. Sejak itulah saya itu belajar bersabar. Dan aja seperti Sayyidina Ali ya, tidak seperti Sayyidina Utsman di Umar ya, yang nyawat gitu kalau dakwah itu. Kalau Ali itu lembut, yang sewu gitu ya. Oke, jadi untuk pengenalan pernah saja forum Mahasantri Asaidiyah 2. Jadi kalau mahasiswa di Asaidiyah 2 ini kalau siang atau pagi mereka itu mahasiswa, kalau sore sampai malam apa? Mahasantri. Saya panggil anak baru, saya panggil mahasantri. Yang maksud saya adalah kita ini ingin memberikan wadah kepada anak-anak mahasiswa supaya punya wadah sendiri yang tidak sama dengan adik-adik kalian. Ya gitu. Jadi kalau ngaji boleh bareng. Ya, boleh bareng ngaji ikhya sama apa ngaji tafsir ya. Ada yang ngaji laki. Jadi bareng nggak apa-apa. Tapi untuk pengembangan pemikiran mesti sendiri karena apa yang dipikirkan oleh adik-adik itu tentu saja beda dengan yang dipikirkan oleh mahasiswa. Dan mahasiswa harus lebih kritis ya, lebih mendalam di dalam melakukan kajian ilmu. Itulah yang lain tujuannya. Visinya apa? Visinya apa kemarin pernah saja masih ingat? Intelektual, spiritual, terakhir itu intelektual, spiritual, kepedulian ya. Kemudian penampilan itu bukan kok yang wapi, keren terus terlente kayak itu, tidak. Penampilan itu artinya ya pokoknya rapi, serba rapi, mau keluar itu juga jangan yang ambu-sambunya kayak adik-adik itu ya, sambunya baunya harum, rambutnya rapi ya. Kemudian apa lagi? Ya itulah rapi ya, menggambarkan sosok mahasiswa, mahasantri. Biasanya Ma'had Ali itu menyebut siswanya itu mahasantri. Jadi teman-teman yang dari pesantren lain nanti bisa disampaikan. Nanti insya Allah ya bulan kita akan mengadakan forum-forum seperti ini. Mungkin di antara kita sendiri atau mungkin undang dari luar. Ini kebetulan kemarin kita sudah janjian nanti kalau kita pulang kita mau diskusi mencekam sedikit ilmu yang sudah menjadi pengalaman. Kemarin sudah didahului oleh Mendela ya tentang apa itu?
spektrum Islam di Indonesia. Sekarang yang sudah Islam global ya. Jadi nanti apalagi yang mau kita kaji? Ya nanti yang apalah nanti sesuai dengan ya nanti kajian aswajanya ya. Kita boleh melihat berbagai macam merah hijaunya Islam di dunia ya, atau di Indonesia. Nah, tapi yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah Islam kita, Islamku, Islammu, Islam kita, kata Gus Dur, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Islam yang bagaimana? Islam yang toleran, Islam yang tidak kekerasan, Islam yang damai, Islam yang peduli, dan Islam yang menghargai budaya lokal ya. Islam yang menghargai budaya lokal ini penting, karena kalau yang tidak menghargai budaya lokal akhirnya ngambil pemikiran-pemikiran impor, jadinya yang di sisi-sisi itu ya nggak kayak gitu. Islam global, maksud saya itu Islam yang menghargai budaya lokal. Karena menurut orang-orang yang cadaran itu, ini salah pakaian seperti ini. Saya ini salah, karena salah jadi belum pakaian Islam. Nah, aku juga bilang kamu juga bukan pakaian Islam. Loh ini pakaian Islam, bukan, ini pakaian Arab. Saya bilang gini. Jubah itu juga pakaian Arab. Buktinya apa? Tukang sapu tuh di sana jubah. Mekah Madinah itu tukang jaga sumur air Zam-Zam juga jubahan. Supir itu taksi juga jubahan. Dan laki-laki jubahan, perempuan juga jubahan. Terus itu loh yang nutul onta, itu yang ditunggang-tunggangi itu disewa-sewa itu juga jubahan pakai surban. Jadi itu kan pakaian Arab, bukan pakaian Islam. Sejak sebelum Islam datang, pakaian Arab itu ya seperti itu, ya gitu ya. Nah untuk muslimah Indonesia ya sudah benar ini. Tapi jangan merasa dengan sendiri persoalannya itu ya. Kalau sangat menganggap cukup ya sudah. Tapi harus punya dalil dari suatu apa yang membenarkan perilaku kita yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya kalau ijma, apalagi ijma esopo katanya Mufa tadi ya, memang masing-masing ulama atau madhab atau aliran punya ijma. Ya kita ijma siapa? Ijma'nya aswaja ala Nahdlatul Ulama. Soalnya ada aswaja yang lain, ada aswaja Muhammadiyah. Muhammadiyah itu juga aswaja karena apa? Kutubus sittah. Ukurannya menggunakan kutubus sittah dan kutubus tis'ah. Jadi hadis yang ditubangi kitabnya itu kayak Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad, Hambali, Hanafi, kayak gitu. Nah, selama kitab-kitabnya itu, maka itu adalah masih kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, apakah ada yang tidak pedoman itu? Ada. Orang Syiah itu tidak mau. Mereka punya tafsir sendiri, mereka punya hadis sendiri, gitu. Jadi itu di luar konteks keawajaan. Karena apa? Karena mereka milih-milih yang mereka pakai hanya hadis yang dari Ali. Menurut Syiah, Quran itu berjumlah berapa? 22.000 ayat. Kalau kita berapa? 6.666 ayat. Loh, kemana yang lain itu? Mereka bilang itu dibakar oleh Utsman. Apa isinya yang dibakar itu? Kata mereka yang dibakar adalah yang berisi tentang khalifah, pengangkatan khalifah Ali, Imam Ali, yang berisi tentang khalifah Imam Ali, intinya seperti itu. Nah, itu di Jawa Timur, di Jember itu ada orang NU, pengurus NU, yaitu itu namanya Pemimpin Abu Somad, yang punya buku tradisi NU itu, nama tradisi NU itu ahli Syiah, ahli Syiah. Sampai saya ngaji Syiah kepada beliau, hanya saya dikasih buku kecil tulisan beliau tentang Syiah, karena beliau pernah mengajar di Syiah Babil, ya, pernah mengajar di situ.
Jadi untuk tingkat sanawiyah dikasih seperti kita itu fikih ya, membaca fikih takrim itu diajarkan. Tapi setelah di aliyah dibelujui kabeh bahwa yang dipelajari di sanawiyah itu salah semua. Makanya mereka pondoknya kan sanawiyah sendiri, aliyah sendiri. Pakai biaya itu caranya kan. Terus diganti ajaran-ajaran Syiah yang kemarin itu salah hati. Nah, mereka nggak boleh keluar dari pondok situ kalau sudah sanawiyah, nggak dikeluarkan ijazahnya sampai. Tapi juga hati-hati karena sentimen, maksudnya perbedaan Sunni Syiah itu sudah dari zaman dulu sudah ada. Cuman kampanye anti Syiah itu dikompori sama Saudi karena persaingan di antara Saudi dan Iran. Makanya jangan sampai kita terjebak oleh provokasi bahwa Syiah itu kafir harus dibunuh. Enggak, ya memang lumrah dari dulu berbeda seperti itu dan damai-damai saja. Orang Syiah boleh haji nggak boleh? Boleh. Dulu mereka juga haji. Sekarang yang dibagi itu cuma itu. Makanya jangan sampai kita kita cukup tahu apa perbedaannya, kita nggak usah benci ya. Tapi jangan sampai terprovokasi melakukan tindakan untuk menyakiti itu, karena itu memang danai salah dari itu. Jadi Saudi nggak dari barangnya. Oh iya, Saudi. Jadi anak-anak yang penting kita itu menguatkan keaswajan kita ya. Insya Allah nanti untuk depan kita diisi apa sendiri tentang aswajan. Nanti monggo teman-teman yang lain dari luar Asaidia 2 kalau ingin di sini. Kita senang sekali seperti malam hari ini. Saya sebagai pengasuh berterima kasih atas pertemuan kita di sini dan dari teman-teman dari luar terima kasih jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kan nggak cuma mendengarkan itu, ada buku yang harus dibaca. Orang PKS disiplin banget. Ada buku-buku ditat, buku paket itu tiap pertemuan itu sudah harus dibaca. Jadi sampai kalau mau ada misalnya buku-buku yang sekte Wahabi siapa namanya? Enggak, yang kata pengantarnya Pak Said yang ini. Ada itu buku supaya saya bisa baca, terserah mau baca. Misalnya bulan ini ada buku ini 2 bab atau kita misalnya bulan depan akan bicara aswaja, maka kita belajar tentang keaswajaan sehingga datang di forum tidak blank gitu ya. Nanti kalau sudah selesai kita foto bareng dari yang merah putih yang ini kelihatan, terus makan, nggak boleh dibawa pulang ya, makan sahur apa bisa sudah kan? Baik Pak, saya nggak usah atau misalnya sampai yang enggak, kalau bisa bikin materi sendiri, misalnya merangkum dari beberapa buku baik, kalau enggak ya cari buku, misalnya tanya ibu atau apa, di fotokopi yang itu aja yang berapa ya, sesuai dengan coba ya di sini ya, forum yang hidup gitu ya. Iya, bangkunya di